Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nama resmi Konstitusi Negara Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Constitution dan bahasa Belanda yaitu Constitutie, yang dalam praktik ketatanegaraan Negara Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Konstitusi menurut pengertian terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti sempit meliputi hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, dan konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara dan tata negara. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi yaitu berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah sebagai berikut: diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai konstitusi meliputi nilai normatif. Suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut tidak hanya tertulis di dalam hukum, melainkan dilakukan juga oleh seluruh rakyat dan ditaati. Nilai nominal. Suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut hanya dijalankan oleh para penguasa. Nilai sematik. Suatu konstitusi dapat dikatakan memiliki nilai sematik apabila konstitusi tersebut hanya menjadi slogan-slogan para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Makna konstitusi. Berdasarkan teori Hans Kelsen dijelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan di mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar pada norma yang lebih tinggi sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum atau norma dasar tertulis atau konstitusi negara. Pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai
sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Jadi maknanya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati pada kedudukan yang paling tinggi. Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai contoh sebagai berikut, peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila terdapat pertentangan antar hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Kewenangan uji materi di Indonesia dimiliki oleh dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penanganan uji materi undang-undang terdapat perbedaan antara lembaga Mahkamah Agung dengan lembaga Mahkamah Konstitusi. Perbedaan tersebut antara lain, apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung atau MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna sebagai berikut. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, alat kontrol terhadap norma-norma hukum atau peraturan hukum yang dibuat agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Demikian pembahasan materi kali ini.
Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.